Kalau besok ada teman-teman kita, dan kita harapkan saudara, teman-teman kita yang ada di Rempang, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di berbagai pelosok di Kalimantan, tanggal 2 atau dari Lampung dan sebagainya, tanggal 2 Oktober ingin datang ke sini demi undang-undang Omnibus Law ini dibatalkan, maka hadirlah mereka semua ke sini. Kita akan sambut mereka semua ke sini, saudara. Jadi semua kelompok-kelompok revolusioner, kelompok-kelompok yang ingin perubahan nyata, dari manapun datangnya, dari organisasi apapun datangnya, asal jangan dia melakukan infiltrasi untuk mengacaukan gerakan, datanglah beramai-ramai tanggal 2. ASB dengan berbagai kelompok organisasi akan bersama-sama memastikan mengepung MK, mengepung Jakarta. Kalau kita mengutip Bung Karno, apa yang disebut dengan samenbandling van alle revolutionary krachten. Hei kelompok-kelompok kaum revolusioner, bersatulah, bergabunglah, pastikan kita tumbangkan rezim yang anti rakyat, anti demokrasi. Samenbandling van alle revolutionary krachten. Dan kita yang hadir di sini adalah kelompok revolusioner. Saya persilakan Bung Jumur Hidayat untuk menyampaikan orasinya. Oh gitu ya? Yang lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti dalam podcast atau Zoom. Dengan ini saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini kita melakukan aksi piket sekaligus konferensi pers tentang apa-apa yang akan dilakukan oleh Aliansi Aksi Serikat Buruh. Saya ingin memulai tentang keadilan. Seandainya kita menyaksikan di satu jalan tiba-tiba ada orang baik sedang jalan, dirampok, kemudian disembelih, mati, dan kemudian orang tersebut, si pembegal perampoknya itu masuk ke pengadilan. Gimana? Apakah kita meminta hakim untuk berlaku adil? Kita pasti tidak meminta hakim untuk berlaku adil. Kita pasti meminta hakim untuk menghukum seberat-beratnya kejahatan yang dilakukan orang itu karena menyembelih orang di pinggir jalan dan mengambil harta bendanya. Jadi kalau yang nyata-nyata kejahatan, kita tidak minta hakim berlaku adil. Kadang-kadang keadilan hakim itu bisa aneh-aneh. Dan hari ini kita datang juga ingin menyaksikan atau ingin mengatakan bahwa kita tidak meminta hakim berlaku adil. Karena ternyata dari 9 hakim itu ada yang pikirannya aneh-aneh. Maka keputusan kolektifnya juga jadi aneh. Kita meminta hakim Majelis Konstitusi untuk memastikan kekuasaan eksekutif yang telah menyembelih kesejahteraan kaum pekerja, kesejahteraan rakyat Indonesia, menyembelih sehingga mati mereka semua, untuk diadili dengan seadil-adilnya, yaitu memastikan dibatalkannya undang-undang Omnibus Law itu. Itulah yang disebut dengan keadilan. Jauh lebih jahat, saudara-saudara, undang-undang ini. Dan saya ingin menyampaikan lagi bahwa ketika yang amat berhormat, yang mulia Tuan Presiden menyampaikan perlunya ada undang-undang Omnibus Law, hanya dalam waktu 1 tahun, 1 tahun saja, bahkan kurang kalau tidak salah, terbentuklah undang-undang Omnibus Law. Dari mengobrak-abrik sekitar 78 undang-undang yang ada di Republik ini, campur aduk akhirnya menjadi undang-undang Omnibus Law. Cukup kurang dari 1 tahun. Kemudian kelakuan yang ugal-ugalan karena pembentukannya ini adalah seperti pencuri, seperti maling ngumpet-ngumpet, maka Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan undang-undang tersebut adalah undang-undang yang inkonstitusional. Tapi karena ada anasir-anasir dalam Mahkamah Konstitusi, maka dinyatakan bersyarat selama 2 tahun untuk diperbaiki. Ingat ya, membuatnya kurang dari 1 tahun dan diminta oleh hakim yang mulia, majelis hakim, untuk diperbaiki selama 2 tahun. Artinya kalau saudara-saudara bikin sesuatu, rumah atau apapun, butuh 1 tahun, tapi kalau sekedar memperbaiki harusnya kalau 2 tahun jauh lebih lama, dan itu pasti bisa kalau mau dilakukan. Itu logika yang paling sederhana. Faktanya selama 2 tahun, kemudian di tengah jalan sudah mendekati, malah pemerintah mengabaikan itu dan kemudian membentuk Perpu Cipta Kerja. Perpu Cipta Kerja isinya adalah kurang lebih sama persis dengan undang-undang yang dibatalkan inkonstitusional tadi oleh Mahkamah Konstitusi.
Maka saya ingin menyatakan bahwa di sini adalah pemerintah telah menghina Mahkamah Konstitusi dan kemudian membuat Perpu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Perpu itu kita gugat. Kemudian Perpu itu disahkan oleh yang amat berhormat anggota DPR. Harus diingat bahwa di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bahkan di UUD 45, kalau pemerintah eksekutif membuat Perpu, maka DPR harus menyidangkannya selambat-lambatnya pada sidang berikutnya untuk dinyatakan bahwa Perpu ini ditolak atau diterima karena sifatnya yang kegentingan yang memaksa. Tapi sekali lagi saudara-saudara, walaupun Perpu itu adalah ugal-ugalan, karena Perpu itu ditakut-takutin Indonesia bakal tenggelam dan sebagainya, itu adalah sontoloyo, omong kosong. Faktanya Sri Mulyani 9 hari sebelum Perpu itu lahir menyatakan bahwa Indonesia kokoh kuat dan itu modal untuk menghadapi tahun 2023. 9 hari kemudian bosnya presiden mengeluarkan Perpu. Ini udah pasti kekeliruan yang luar biasa. Nah, ketika itu menjadi Perpu, kemudian disahkan menjadi undang-undang, juga prosesnya ngaco. Harusnya langsung dalam sidang berikutnya, tapi dalam sidang berikutnya DPR tidak menghasilkan keputusan, dan harusnya dalam Undang-Undang 45 itu Perpu itu dinyatakan ditolak dan kembali kepada undang-undang sebelumnya. Tapi kemudian dengan bersilat lidah akhirnya diputuskan pada sidang kedua berikutnya. Ya, padahal Undang-Undang Dasar 45 menyatakan harus di sidang berikutnya. Nah, tapi ini omongan saya. Saya akan diperkuat oleh satu omongan yang mana tafsir daripada yang disebut sidang berikutnya, kata Mahkamah Konstitusi pada tahun 2020, yang disebut dengan sidang berikutnya adalah artinya sesuatu yang sangat urgent. Bahkan kata Mahkamah Konstitusi, kalau sedang ada sidang di DPR, ya, sedang ada sidang, tidak perlu menunggu sidang berikutnya, langsung saja Perpu itu dibawa kepada sidang itu, dan kemudian sidang itu menyidangkan bahwa Perpu ini ditolak atau diterima. Itu adalah satu tafsir yang sangat logis. Jadi Mahkamah Konstitusi sudah punya tafsir. Yang disebut dengan sidang berikutnya adalah sidang setelah Perpu lahir, itu sidang berikutnya. Bahkan kata Mahkamah Konstitusi, kalau sedang ada bersidang pun lakukan saja di situ. Nah, ini DPR di sidangnya nggak putus, malah bikin sidang berikutnya lagi. Ini sudah ngaco. Dan ini pelanggaran terhadap konstitusi dan pelanggaran terhadap undang-undang yang contoh atau tafsir yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini jelas sekali. Maka saudara-saudara, kita dengan mudah di sini mengatakan, kalau Mahkamah Konstitusi besok tidak memutuskan itu cacat formil atau dia ugal-ugalan dalam pembentukannya dan tidak dinyatakan batal, maka Mahkamah Konstitusi, majelis-majelis hakimnya telah menjilat ludahnya sendiri. Setuju saudara-saudara kan? Clear ini ya, clear. Dia sudah menyatakan inilah yang dimaksud sidang berikutnya, tapi kemudian gara-gara mungkin intervensi, maka apa yang sudah diucapkan dibatalkan kembali dan sudah diludahkan dijilat kembali. Kita tidak ingin Mahkamah Konstitusi menjilat ludahnya sendiri, karena dia adalah hakim agung menjadi garda terdepan membela konstitusi. Kemudian saudara sekalian, tadi siapa yang ngomong tuh? Saya atau kita tidak punya mamang di Mahkamah Konstitusi. Betul, yang punya mamang di Mahkamah Konstitusi adalah yang mamang di Mahkamah Konstitusi di Pade Ayo atau Kaisang. Pade siapa? Pade ya. Pokoknya Jokowi lah punya besan atau mamangnya Kaisang. Tapi kita punya kaum buruh yang sadar. Kita punya kaum buruh yang berada di pinggir-pinggir kota dan di perkotaan, yang siap bersama-sama dengan kita memastikan bahwa gerakan buruh, gerakan massa harus bisa menaklukkan suatu tindakan ugal-ugalan yang anti demokrasi dan anti kesejahteraan, dan itu insya Allah bisa kita lakukan. Hidup buruh! Saudara sekalian, ini bukan perjuangan mudah. Semua kelompok atau kekuatan yang ingin mengubah atau yang ingin memastikan MK membatalkan undang-undang Omnibus Law ini harus bersatu. Kita tidak peduli dari siapapun, kita tidak peduli dari sektor manapun, karena berbagai sektor terlibat di dalam undang-undangnya. Kalau besok ada teman-teman kita, dan kita harapkan saudara, teman-teman kita yang ada di Rempang, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di berbagai pelosok di Kalimantan, tanggal 2 atau dari Lampung dan sebagainya, tanggal 2 Oktober ingin datang ke sini demi undang-undang Omnibus Law ini dibatalkan, maka hadirlah mereka semua ke sini. Kita akan sambut mereka semua ke sini, saudara.
Jadi semua kelompok-kelompok revolusioner, kelompok-kelompok yang ingin perubahan nyata, dari manapun datangnya, dari organisasi apapun datangnya, asal jangan dia melakukan infiltrasi untuk mengacaukan gerakan, datanglah beramai-ramai tanggal 2. ASB dengan berbagai kelompok organisasi akan bersama-sama memastikan mengepung MK, mengepung Jakarta. Kalau kita mengutip Bung Karno, apa yang disebut dengan Samenbandling van alle revolutionary krachten. Hei kelompok-kelompok kaum revolusioner, bersatulah, bergabunglah, pastikan kita tumbangkan rezim yang anti rakyat, anti demokrasi. Samenbandling van alle revolutionary krachten. Dan kita yang hadir di sini adalah kelompok revolusioner. Mereka yang ada di sana juga teman-teman kita yang belum hadir pada berbagai kesempatan juga kelompok revolusioner, dan mereka besok akan hadir. Dari manapun hadir, bersatulah kaum revolusioner, bersatulah kaum buruh, bersatulah kaum tani pada tanggal 2 Oktober di Jakarta ini. Dan kalau ternyata Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa undang-undang itu batal, kita akan rame-rame menselamat datanginya, dan kemudian kita barangkali sujud syukur terhadap itu. Tapi seandainya Mahkamah Konstitusi tetap menjadi bawahan pemerintah, tetap menjadi bawahan presiden, sehingga menjilat ludahnya dengan tidak malu-malu, menjilat-jilat ludahnya berkali-kali dan ditelannya, kemudian menyatakan undang-undang itu sah, maka apabila kaum revolusioner itu besar jumlahnya yang akan hadir, kita bisa meminta langsung kepada presiden untuk membuat perpu membatalkan undang-undang tersebut, dan undang-undang tersebut akhirnya tidak berlaku. Itulah kalau kita bisa bersatu kelompok atau kaum revolusioner pada tanggal 2 Oktober. Jadi ada dua. Pertama, kita mungkin sujud syukur. Kedua, kita akan bertahan meminta presiden mencabut undang-undang itu. Kalau tidak, bukan mustahil, kita yang akan berkumpul meminta presiden untuk mundur. Ya, meminta presiden mundur adalah konstitusional. Dan permintaan itu datang dari berapa orang? Kalau datang dari 1 orang diketawain, datang dari 1000 orang diketawain. Tapi kalau datang dari 1 juta orang dan membuat perekonomian stuck, lumpuh, maka insya Allah presiden akan mundur. Dan kita juga akan berpesta dengan mundurnya presiden karena dia tidak mau membatalkan undang-undang Omnibus Law. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.